Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO Meja yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Meja. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari latar belakang perseroan. Pada awal pendirian ini perseroan bergerak di bidang pembangunan sebagai pengembang, antara lain pemborong pekerjaan bangunan, jasa konsultan desain interior, dan perdagangan furniture pada tahun 2012. Perkembangan pesat perseroan dimulai dari kesempatan untuk dipercaya menjadi vendor di berbagai instansi pemerintahan seperti DPRD DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dengan pencapaian gemilang yang diraih tahun 2021, perseroan terpilih menjadi salah satu kontraktor di proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Lalu tahun berikutnya perseroan juga mendapatkan proyek pengerjaan interior untuk BUMN. Jadi pelanggannya ini perseroan atau perusahaan-perusahaan besar, baik itu BUMN ataupun dari instansi pemerintahan. Lalu selama lebih dari 10 tahun, perseroan juga telah menjadi salah satu perusahaan jasa desain terpercaya dan mumpuni handal dengan kepemilikan track record of clients yang bergengsi dan berhasil mencetak kenaikan nilai kontrak tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2020 kontrak yang diraih 12,3 miliar, lalu tahun 2021 19,7 miliar, dan di tahun 2022 ini naik 127% jadi 44,6 miliar. Hingga saat ini perseroan fokus dalam 3 segmen bisnis. Pertama konsultasi desain, lalu kedua pelaksana konstruksi interior, dan yang ketiga pabrifikasi furniture. Dan ini adalah kegiatan usaha perseroan, jadi ada 3 yang difokuskan oleh perseroan. Dan ini contoh atau yang sudah dikerjakan oleh perseroan nih, dari Bank Mandiri, lalu juga dari Bank BRI juga ada. Dan ini contoh desain dan pengerjaan furniture-nya. Lalu ini adalah proyek-proyek yang sedang dilakukan oleh perseroan. Di sini juga ada pengadaan jasa kontraktor dengan Bank Mandiri. Lalu untuk outlet Bank Mandiri. Lalu di sini paling tidak ada 7 kontrak yang sedang dikerjakan oleh perseroan dengan total nilai kontrak hampir 20 miliar rupiah yang didapatkan oleh perseroan. Dan untuk saat ini per Juli 2023 sayangnya pendapatannya ini anjlok dibandingkan dengan tahun 2022 total 42,7 miliar, namun per Juli 2023 8,8 miliar. Untuk persaingan usaha khususnya di bagian desain interior, di sini ada kode sahamnya CINT, Gema, dan Wood. Namun untuk Wood ini melalui entitas asosiasinya. Dan untuk jumlah karyawannya sampai dengan saat ini perseroan memiliki 24 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Meja. Jumlah saham yang ditawarkan ada 480 juta lembar saham. Warannya 1:1, persentase publik 25%. Harga pemegang saham lama di harga 20, lalu untuk penawaran publiknya 100 sampai dengan 103. Harga arahnya apabila di harga 100 maka arahnya di harga 110 atau naik 10% karena perseroan masuk dalam papan akselerasi. Apabila di harga 103 maka arahnya di harga 113 atau naik 9,7%. Harga ARB-nya apabila di harga 100 maka ARB di harga 90 atau minus 10%. Apabila di 103 maka harga ARB di harga 93 atau minus 9,7%. Perolehan dana IPO 48 miliar sampai 49 miliar, masa buildingnya 18 sampai 24 Januari, masa offeringnya 31 Januari sampai dengan 5 Februari, dan rencana listing pada tanggal 7 Februari. Underwriter-nya ialah PT MNC Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dana IPO ini sekitar 24% akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor dan kerja proyek. Lalu 4% untuk sewa bangunan dan 72% ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Dan perseroan juga ada waran 1:1, jumlah waran yang ditawarkan 480 juta lembar waran, persentase waran beredar 33,3%, harga awalnya 0, harga tebusnya 125, maka perolehan dana waran 60 miliar. Masa perdagangan waran 7 Februari 2024 sampai dengan 3 Februari 2026, masa tebus warannya 7 Agustus 2025 sampai dengan 6 Februari 2026. Dan penggunaan dana waran ini 100% untuk modal kerja. Dan ini adalah struktur pemegang saham perseroan dan terbesar dimiliki oleh PT Intra Jaya Karya.
Lalu untuk lock up period, ke semua pemegang saham ini ada lock up period. Dan ini adalah bagian struktur kepemilikannya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Dan ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Untuk pengendali juga di sini berperan sebagai direktur utama. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca Perseroan. Pertama, dari jumlah total aset Perseroan di sini mengalami peningkatan yang signifikan dari yang tadinya 11,5 miliar lalu naik 33,6 miliar, lalu per Juli 2023 ini total aset Perseroan 50,2 miliar, dan kenaikan total aset ini terutama disumbang dari karena adanya uang muka pembelian total aset tetap ini sebesar 7,5 miliar. Lalu berhubung Perseroan ini sebagai kontraktor, pastinya piutang Perseroan ini juga lumayan besar, 13,3 miliar dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan. Dan juga di sini ada uang muka subkontraktor sebesar 16,2 miliar dan kas dan banknya ada 1,2 miliar. Lalu untuk liabilitasnya, ini pasti yang namanya perusahaan kontraktor tidak lepas dari hubungan dengan bank. Dan di sini ada utang bank. Dari utang bank jangka pendek dari yang tadinya 4,4 miliar dan per Juli 2023 ini adanya kenaikan yang lumayan signifikan jadi 14,1 miliar. Maka untuk total liabilitasnya juga di sini adanya kenaikan dari yang tadi 8 miliar dan per Juli 2023 ini 18,6 miliar rupiah. Lalu untuk utang banknya di sini terbesar dari Bank Danamon sebesar 6,3 miliar rupiah. Selain daripada itu juga Perseroan ada meminjam ke BPR sebesar 5 miliar rupiah dengan suku bunganya ini 18%. Dan ini masih belum masuk ke laporan liabilitas Perseroan dikarenakan Perseroan ini baru meminjam di tanggal 14 November 2023, sedangkan laporan keuangannya ini per Juli 2023. Dan saya juga tidak tahu mengapa, pertimbangannya apa, sehingga Perseroan ini lebih milih melakukan pinjaman ke BPR dibandingkan dengan bank. Karena BPR ini suku bunganya lumayan tinggi sampai dengan 18%. Untuk ekuitasnya di sini ada kenaikan yang signifikan dari yang tadinya 2021 3,5 miliar, jadi per Juli 2023 ini 31,6 miliar rupiah. Dan kenaikan ekuitas ini tentunya dari adanya kenaikan modal ditempatkan dan di store dari yang tadi 2 miliar jadi 28,7 miliar. Nah, adanya kenaikan ini disebabkan karena ada 3 hal. Yang pertama karena adanya konversi utang sebesar 4,7 miliar, lalu adanya konversi saldo laba di sini Sobat Cuan bisa lihat dari yang tadi 11,1 miliar jadi tersisa 2,5 miliar, lalu adanya setoran modal secara tunai ini sebesar 11 miliar rupiah. Jadi kenaikan ekuitas di sini tentunya selain daripada kenaikan kinerja Perseroan, tapi karena ditambah adanya dengan suntikan modal dari pemegang saham. Dan selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi Perseroan. Dari sisi pendapatan di sini memang terlihat per Juli 2023 memang ini baru 16,5 miliar apabila secara diperhitungkan setara setahun langsung, itu pendapatannya anjlok dibandingkan dengan full year tahun 2022. Dan kita perlu lihat lagi nanti untuk perkembangannya setelah Juli 2023 ini kontraknya seperti apa. Semoga saja setelah di kuartal 2 ini tahun 2023 adanya kenaikan kontrak sehingga bisa menunjang dari kenaikan pendapatan Perseroan. Dari sisi laba bersih juga di sini memang ada penurunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu dan diproyeksikan juga ini full year 2023 ini lebih rendah dengan full year-nya di tahun 2022. Lalu untuk arus kas Perseroan di sini dari aktivitas operasi sayangnya operasional Perseroan ini selalu minus atau defisit dan per Juli 2023 ini minus sampai 5,1 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan beban dan biaya operasional Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan kas dari pelanggan. Dari aktivitas investasi juga di sini adanya pembelian aset tetap sebesar 7,5 miliar sehingga untuk aktivitas investasi di sini minus sampai 6,5 miliar rupiah. Lalu dari aktivitas pendanaan yang sebelumnya juga sudah disinggung di bagian ekuitas, Perseroan menerima suntikan modal dari pemegang saham sampai dengan 11 miliar.
Sehingga untuk aktivitas pendanaan di sini ada uang masuk sebesar 12,9 miliar dikarenakan perseroan di sini adanya penambahan utang bank. Oleh sebab itu nilai utang bank perseroan per Juli 2023 juga ini mengalami peningkatan. Dan Sobat Cuan bisa lihat di sini bahwa memang perseroan ini, terlebih perseroan sebagai perusahaan kontraktor, pasti tidak lepas dari yang namanya penambahan dana segar dari perbankan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan. Lalu adanya kenaikan bersih kas dan banknya di sini sebesar 1,1 miliar, dan pada awal periode perseroan memiliki kas dan bank 96 juta, maka kas dan bank akhir periode ada 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai valuasi perseroan, di sini saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan di harga 100 sampai dengan 103. Total saham beredar ada 1,9 miliar lembar saham, pendapatan dan laba bersih saya setahunkan, pendapatannya 28,3 miliar, laba bersih 4,8 miliar, total asetnya 50,2 miliar, total liabilitas 18,6 miliar, ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO 79,6 miliar apabila di harga 100, dan apabila di harga 103 ekuitasnya 81,1 miliar rupiah. Untuk market cap, harga saham dikalikan dengan total saham beredar, market cap di harga 100, 191 miliar. Apabila di 103, 197 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value-nya 41,5, dan apabila di 103, book value 42,2. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR ditawarkan apabila di harga 100 2,4 kali, dan apabila di 103 juga ini 2,4 kali karena rentan harganya tidak jauh. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 2,5, dan PER-nya perbandingan antara harga saham dengan PER. Apabila di harga 100 maka 40 kali, dan apabila di 103 41 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitasnya, dari ekuitas 79 miliar, perseroan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 4,8 miliar. Maka ROE-nya 6,1%, apabila di 103 5,9%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan, dari pendapatan 28 miliar, perseroan dapat membukukan laba bersih 4,8 miliar, maka profit marginnya 17%. DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas, dari ekuitas 79 miliar, perseroan ada liabilitas 18 miliar, maka DER-nya 23%, lalu apabila di 103 22%. Lalu untuk underwriter-nya ialah PT MNC Sekuritas, MNC Sekuritas atau EP, kode brokernya di sini juga tahun 2024 membawakan IPO Tosca yang belum listing, tapi bedanya Tosca papan pengembangan dan meja ini papan akselerasi. Untuk papan akselerasi sebelumnya di tahun 2023 ini ada dua, MCY dan UDNG. Untuk MCY ini sayangnya sampai dengan 5 kali ARB. Untuk UDNG ini memang 1 kali arah, namun pada saat opening itu ARB. Dan untuk meja ini semoga saja bisa nasibnya beda dengan MCY dan UDNG, openingnya itu tidak ARB. Di sini saya juga membandingkan beberapa kompetitor perseroan. Di sini ada CINT, Wood, dan juga Gema. Dengan adanya tabel data dari underwriter pada saat membawakan IPO, semoga jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO meja ini atau tidak. Selanjutnya mengenai untung rugi apabila kita trading IPO di meja, di sini saya ambil apabila pada saat penjatahan kita mendapatkan 100 slot, maka waran yang kita dapatkan juga ini 100 slot 1:1. Dan di sini saya proyeksikan atau contohkan di sini kalau ARB, kalau naik kan kita sudah pasti cuan dari saham dan juga cuan dari waran. Lalu bagaimana kalau ibaratnya si induknya itu ARB? Di sini saya contohkan misalkan kita harga sahamnya itu di harga 100, maka modal kita 1 juta rupiah. Dan apabila pada saat hari pertama itu ARB di harga 90 atau minus 10%, maka modal kita sudah tergerus 100.000, jadi sisa 900.000. Harga warannya apabila kita mampu jual di harga 10 di hari pertama, maka keuntungan waran itu 100.000. Jadi meskipun kita bisa menjual itu di ARB pertama, itu kita paling tidak sudah BEP atau balik modal, kita tidak ada rugi, paling rugi fee jual beli saja. Lalu apabila kita belum mampu jual di hari pertama, ARB pertama, dan kita baru bisa ngejual di ARB kedua atau di ARB di harga 81, maka modal kita sudah tergerus 190.000.
Maka dari itu paling tidak di hari pertama waran itu kita wajib sebisa mungkin itu jual minimal di harga 20. Dari penjualan di harga 20 tersebut kita mendapatkan keuntungan waran ini sebesar Rp200.000 sehingga bisa menutupi kerugian dari ARB 2 kalinya induk dari Meja. Terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan rencana IPO dan latar belakang perseroan, Meja secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya kontrak perseroan yang nantinya dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba perseroan. Meja secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan sisanya digunakan perseroan untuk belanja modal berupa pembelian aset tetap. Jumlah saham ditawarkan untuk publik termasuk wajar yaitu sebanyak 4,8 juta lot. Semua pemegang saham ada lock-up period dan waran yang membuat resiko jadi terminimalisir. Meja akan masuk dalam papan akselerasi dan untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 7/10. Lalu untuk laporan keuangannya, Meja memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan adanya setoran modal. Dan juga perseroan saat ini masih butuh sokongan utang bank untuk merealisasikan kebutuhan modal kerja perseroan. Namun dengan adanya rencana IPO sampai 108 miliar, diharapkan Meja dapat memperkuat neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, sayangnya pendapatan dan laba Meja menurun di tahun 2023 apabila disetahunkan. Dengan adanya IPO ini dan rencana ekspansi, diharapkan Meja dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas Meja, sayangnya operasional tiap tahun perseroan selalu minus. Hal ini dikarenakan beban dan biaya perseroan lebih besar daripada penerimaan kas dari pelanggan, sehingga perlu digenjot lagi penarikan piutang untuk segera jadi cash. Dari sisi pendanaan pun, akhirnya utang bank membengkak untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan agar dapat merealisasikan proyek yang akan dikerjakan karena terbatasnya likuiditas. Adanya tambahan suntikan modal sebesar 11 miliar pun itu hanya bisa menutupi dari pembelian aset tetap perseroan. Dengan adanya rencana IPO sampai dengan 108 miliar rupiah setidaknya bisa memperkuat likuiditas perseroan agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 6,5/10. Untuk valuasi yang ditawarkan termasuk wajar untuk saham IPO sebesar 2,4 kali PBV. Dan valuasi pernya termasuk mahal sebesar 40 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan Meja dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya, sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap Meja tergolong wajar, yaitu 191 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 79 miliar. Untuk ringkasan valuasi, saya kasih nilai 7/10. Untuk underwriter, Meja menunjuk PT MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Secara historikal, IPO dibawakan oleh EP semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh EP terkali di papan akselerasi ada UDNG dan MCA yang openingnya ARB. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 5/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO Meja ini atau tidak? Bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO Meja ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.